Pancasila sebagai sistem filsafat. Definisi filsafat. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani yakni philein yang artinya cinta dan sophos yang artinya hikmah, kebijaksanaan atau wisdom. Jadi, secara harfiah, filsafat mengandung makna cinta kebijaksanaan. Berfilsafat berarti berpikir sedalam-dalamnya atau merenung terhadap sesuatu secara metodik, sistematik, menyeluruh dan universal untuk mencari hakikat sesuatu. Dengan kata lain, filsafat adalah ilmu yang paling umum yang mengandung usaha mencari kebijaksanaan cinta akan kebijakan. 3 hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat. Yang pertama, keterangan. Sebagian filsuf berpendapat bahwa adanya kata heran merupakan asal dari filsafat. Rasa heran itu akan mendorong untuk menyelidiki. Yang kedua, itu ada kesangsian. Merupakan sumber utama bagi pemikiran manusia yang akan menuntun pada kesadaran. Sikap ini sangat berguna untuk menemukan titik pangkal yang kemudian tidak disangsikan lagi. Yang ketiga, itu ada kesadaran akan keterbatasan. Manusia mulai berfilsafat jika ia menyadari bahwa dirinya sangat kecil dan lemah, terutama bila dibandingkan dengan alam sekelilingnya. Objek filsafat. Filsafat sebagai kegiatan olah pikir manusia menyelidiki objek yang tidak terbatas yang ditinjau dari sudut isi atau substansi. Substansinya dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, objek material filsafat, yang kedua, objek formal filsafat. Cabang-cabang filsafat diantaranya, yang pertama ada menafsirkan, yang kedua ada epistemologi, yang ketiga ada metodologi, yang keempat logika, yang kelima estetika, dan yang terakhir itu estetika. Aliran-aliran filsafat. A. Aliran materialisme. B. Aliran idealisme atau spiritualisme. C. Aliran realisme. Manfaat mempelajari filsafat. A. Memperoleh kebenaran yang hakiki. B. Melatih kemampuan berpikir logis. C. Melatih berpikir dan bertindak bijaksana. D. Melatih berpikir rasional dan komprehensif. E. Menghasilkan tindakan yang bijaksana. F. Menyeimbangkan antara pertimbangan dan tindakan sehingga diperoleh keselarasan hidup. Rumusan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yaitu saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Suatu kesatuan bagian-bagian. 2. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. 3. Saling berhubungan dan ketergantungan. 4. Keseluruhannya dimaksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 5. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. 2. Rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. 3. Susunan kesatuan yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramida. 4. Rumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengualifikasi. 5. Pancasila sebagai ilmu. 6. Fungsi utama filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Inti sila-sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan sebagai dasar fundamental dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dalam sila persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia modualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini, nilai yang terkandung adalah nilai filosofis bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung adalah didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Berikut contoh kasus filsafat yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kasus kejujuran versus kebutuhan. Kasusnya yaitu seorang pedagang mengurangi timbangan agar mendapat untung lebih dengan alasan kebutuhan ekonomi. Kasus yang kedua yaitu menolong atau tidak. Kasusnya seseorang melihat kecelakaan di jalan tetapi tidak menolong karena takut terlibat masalah hukum. Yang ketiga yaitu berita media sosial atau epistemologi. Kasusnya yaitu orang langsung menyebarkan cerita viral tanpa mengecek kebenarannya. Yang keempat yaitu penilaian dari penampilan, etika, dan epistemologi. Kasusnya seseorang dinilai buruk hanya karena cara berpakaian atau latar belakangnya. Kesimpulan bahwa pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh, sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila yang satu dengan sila yang lain untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang mempunyai beberapa inti istilah, nilai, dan landasan yang mendasar.